Halo Sobat ICT, kembali lagi bersama kami di podcast ICT IPB. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pekan ubah password sesuai dengan edaran yang telah ada di IPB Mobile masing-masing nih ya. Nah, sekilas info aja, pekan ubah password ini akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari hingga 3 Februari tahun 2025. Nah, kita kupas tuntas hari ini tentang pekan ubah password. Nah, untuk itu, kita sudah bersama dengan Pak Mustafa selaku Asisten Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dari ICT. Kita sapa bareng-bareng yuk. Halo Pak Mus. Halo semuanya. Nah, oke, gimana kabarnya Pak Mus? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah ya. Di tengah kesibukan, terima kasih Pak Mus atas waktunya ya. Oke, baik. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama gini ya Pak Mus. Banyak nih yang nanyain di sosmed ICT, katanya kenapa sih harus ubah password secara berkala katanya gitu. Kenapa tuh Pak? Ya betul. Ini wajar ditanyakan ya, karena tentunya akan jadi satu hal yang agak sedikit membebani gitu mungkin ya, jadi harus ada alasannya. Seperti kita ketahui, keamanan cyber ya, informasi yang kita miliki di infrastruktur teknologi informasi kita itu sangat penting. Jadi kita nggak mau jangan sampai nanti misalnya akun kita bobol atau data kita dicuri orang, apalagi sampai nanti mengancam keamanan dari layanan dan sistem informasi yang ada di IPB. Nah, sebagai warga IPB yang baik dan bertanggung jawab, kita semuanya punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga keamanan akun kita masing-masing gitu. Nah, salah satu bentuk dari cara menjaga keamanan akun tadi itu adalah dengan sering-sering mengubah password gitu secara periodik gitu ya. Nah, kita sudah menetapkan ya kebijakan di IPB ini minimal setahun sekali kita lakukan ubah password untuk semua akun ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita biarkan saja akun itu tidak pernah kita ganti passwordnya terus menerus, maka akan sangat tinggi peluangnya nanti adanya kebocoran atau kebobolan akun. Dan itu sering terjadi ya, tidak hanya di IPB, tentunya di semua instansi yang lain sangat mungkin terjadi, dan secara rutin kita bisa cek bahkan gitu ya. Ada yang namanya data breach ya, yang kita cek di internet akun siapa saja yang bobol, yang sudah ketahuan passwordnya oleh para hacker dan seterusnya. Nah, jangan sampai kita masuk ke menjadi bagian dari korban itu gitu ya. Nah, untuk itu caranya adalah kita harus secara periodik mengganti password kita, dan tentunya tetap bersikap waspada terus, jangan sampai password disebar kemana-mana, ditulis dan seterusnya, hanya bagi yang memerlukan saja password itu diketahui. Kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi untuk menjaga keamanan itu tuh satu hal yang paling simpel mungkin ya Pak, yang bisa kita lakukan untuk menjaga keamanan akun-akun kita. Nah, oke, tadi Pak Mus sudah bilang teman-teman, ini tuh akan jadi acara tahunan gitu ya Pak, setahun sekali. Sejauh ini baru setahun sekali, jadi tolong diperhatikan karena ini akan berulang, jadi bisa dipahami lebih dalam tentang tahapannya atau apa aja yang perlu disiapkan baik sebelum atau setelahnya gitu, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, nah berhubung dengan perubahan password ini ya Pak, kan terkait dengan akun yang sudah login ke berbagai sistem informasi ataupun bahkan ke internetnya IPB gitu Pak. Nah, berhubungan dengan itu, dampak dari perubahan password ini tuh apa aja sih Pak? Oke, betul. Nah, ketika kita sudah melakukan perubahan password ya, tentunya kita harus mengatur kembali ya session login kita di berbagai aplikasi yang ada. Biasanya kan kalau kita login dengan akun IPB untuk mengakses misalnya student portal, atau untuk dosen dan pendidik HR portal, atau SIMAK, atau mungkin dengan IPB mobile dan seterusnya, sekali kita login itu kan tersimpan ya, dan seterusnya kita nggak perlu login tiap hari gitu ya, kita langsung gunakan saja gitu ya. Nah, tapi ketika kita sudah ganti passwordnya, maka otomatis session yang tersimpan itu akan hilang gitu. Jadi kita harus login lagi biasanya. Termasuk juga di sini untuk jaringan WiFi ya, IPB access gitu ya. Itu kan loginnya juga sama ya, dengan menggunakan akun IPB yang sama, dan ketika passwordnya diganti juga tentunya akan harus diloginkan kembali. Nah, sehingga nanti rekan-rekan semuanya harus waspada dan
aware bahwa ketika itu sudah diganti, harus dicek kembali ya semua aplikasi tadi, dicek apakah kita perlu login kembali, dan pastikan itu memang sudah menggunakan password yang baru gitu ya. Kalau memang ada kendala, misalkan tadinya bisa connect ke IPB Access, tapi kemudian setelah diganti passwordnya, diganti password yang baru, belum bisa login dengan IPB Access, nanti kita bisa bantu gitu. Tapi prinsipnya setelah ganti password, silakan dicek dulu semuanya yang biasa diakses layanan IPB, ya, IPB Mobile di web, termasuk juga WiFi, untuk memastikan semuanya bisa berjalan kembali dengan normal. Oh, seperti itu ya, Pak, teman-teman. Nah, tadi kan bilang kalau misalkan harus login lagi ke IPB Access nih. Nah, untuk itu, untuk panduan login ke IPB Access dan juga surat edaran serta ketentuan-ketentuan lainnya, nanti bisa teman-teman akses langsung di link di bawah sini ya. Jadi dipahami dengan baik agar informasinya juga bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya, Pak. Oke, baik. Nah, suka ada nih Pak, misalkan akun-akun yang mungkin akun mahasiswa tingkat akhir yang mungkin jarang digunakan karena sedang tingkat akhir dan jarang dicek mungkin ya. Jadi mungkin belum melakukan ubah password selama periode ubah password ini. Nah, jika seperti itu belum melakukan ubah password, gimana ya Pak dampaknya? Ya, betul. Nah, jadi ini memang kebijakan yang harus kita ambil ya. Ketika ada akun yang tidak melaksanakan ubah password, dan ini kita tetapkan ya periodenya, yaitu mulai dari kemarin kita mulai sebar informasi tentang pekan ubah password ini tanggal 22 Januari. Nah, ini sampai dengan nanti tanggal 3 Februari. Itu adalah periode di mana kita mengharapkan semuanya untuk melakukan pengubahan password. Nah, ketika ada akun yang tidak melakukan perubahan password di rentang periode ini, maka nanti di akhir periode setelah 3 Februari kita terpaksa akan lock atau tutup akunnya, bukan dihapus ya, tapi dicegah supaya tidak bisa login gitu ya. Untuk apa? Ini salah satunya adalah untuk menjaga keamanan tadi ya, memastikan bahwa memang hanya akun Civitas IPB yang masih aktif dan masih digunakan dan penggunanya memang melakukan perubahan password, itu yang bisa mengakses setelah tanggal 3 Februari. Sehingga kalau mungkin ada yang terlupa atau kemudian ada yang tidak pernah dipakai akunnya sampai dengan habis periode tersebut, ya mohon maaf, kami akan lock, kami akan kunci, ditutup, tidak bisa login ya. Sampai kapan? Sampai nanti yang bersangkutan melakukan reset password. Jadi passwordnya harus di reset ya, yang berarti nanti akan ada link ke email alternatif yang kemudian harus diklik, dan kemudian dari situ bisa mengubah atau mengganti passwordnya menjadi yang baru. Baru setelah itu akun tersebut akan menjadi aktif kembali secara otomatis dan bisa digunakan. Oh, seperti itu. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, akan di-lock akunnya. Makanya tolong diperhatikan untuk tetap melakukan ubah password pada rentang yang tadi diinfokan oleh Pak Mus nih. Tadi bahkan dari tanggal 22 Januari ya, bukan 27 ya Pak tentunya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah mengubah password dari tanggal 22 Januari, berarti tidak perlu mengubah lagi kalau gitu ya Pak? Tidak perlu. Iya, betul. Oke, siap. Nah, oke, tadi kita udah ngomongin tentang ubah password, reset password nih. Nah, sekarang kita beralih ke section email alternatif nih. Pasti email alternatif ini tentunya dibutuhkan saat melakukan reset password ya, sesuai dengan edaran yang telah diberikan. Nah, kalau dari akun unit nih Pak, kalau misalkan akun unitnya ini belum memiliki email alternatif, cara mendaftarkannya gimana sih Pak? Ya, jadi email alternatif itu sangat penting ya. Semua akun baik itu personal maupun juga akun unit harus punya email alternatif, dan idealnya memang akun yang berbeda atau email yang berbeda, bukan email apps-nya sendiri tentunya ya, namanya juga email alternatif. Mungkin bisa di Google atau di Gmail biasa ya, atau di Hotmail atau di Yahoo dan seterusnya. Nah, dengan adanya email alternatif itu nanti ketika kita perlu melakukan perubahan password dan seterusnya, bisa dikirimkan linknya itu ke situ, sehingga bisa tetap diakses meskipun akun yang IPB-nya itu misalkan terlock atau passwordnya lupa misalkan dan seterusnya.
Nah, oleh karena itu semuanya perlu mengisikan ya email alternatif ini. Untuk unit sebenarnya ada caranya sendiri, ada alurnya dan formnya yang bisa diisi ya, nanti linknya diberikan. Silahkan masing-masing pengelola unit sempatkan waktu tidak lama untuk mengisi itu dan memastikan bahwa unit masing-masing itu sudah di-set email alternatifnya dengan benar. Gitu. Oke, baik Pak. Nah, kalau untuk email alternatif personal kan pasti milik personal gitu ya Pak. Nah, kalau email alternatif unit, apakah harus milik personal yang mengelola ataukah milik unit bikin Gmail sendiri gitu misalkan dari unit gitu Pak? Ya sebenarnya itu ketentuan kita serahkan ke masing-masing unit untuk membuat kebijakan kira-kira seperti apa gitu ya. Saya pikir pengelola di unit bisa menentukan sebaiknya bagaimana gitu ya. Tapi yang jelas sebaiknya tetap ada khusus gitu ya, ada email khusus yang digunakan sebagai email alternatif dari akun unit tersebut yang di luar email apps yang memang pasti setiap akun juga memiliki. Oke, baik. Jadi dipastikan email alternatif yang akan didaftarkan ini tuh memang bisa diakses oleh semua mungkin pemegang-pemegang akun unit selanjutnya mungkin ya Pak. Betul. Jadi tidak cuma terputus di pemegang yang pertama mungkin gitu ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, masih tentang email alternatif nih Pak. Kalau misalkan kalau misalkan email alternatif yang masih yang akun dengan email alternatifnya mungkin sudah terdaftar tapi ingin diganti dan masih ingat passwordnya kan masih bisa mengganti mandiri itu Pak ya. Kalau misalkan bagi yang lupa passwordnya nih Pak, pengen ganti email alternatif, gimana ya Pak? Ya, memang tentunya ada kasus-kasus yang seperti ini ya. Nah, dan untuk yang seperti ini memang perlu bantuan sedikit dari tim ICT nantinya. Jadi silakan dilaporkan ya, bisa melalui help center secara online ya. Dilaporkan saja permasalahannya seperti apa, tentunya dengan semua data-data yang diperlukan. Nanti akan ada tim yang akan merespon dan membantu. Atau kalau prefer langsung juga bisa tentunya ya. Nanti sebenarnya seperti biasa kami selalu standby di helpdesk ICT di gedung B lantai 1. Nanti akan selalu ada staff yang standby di sana. Nah, namun untuk masa pekan ubah password ini kita akan ekstra, nanti ada pelayanan ekstra. Ada beberapa helpdesk yang kami buka. Ada satu di gedung CCR, ya, ada satu di rektorat, kemudian ada satu lagi di sekolah vokasi. Ya, nanti akan ada satu meja dan nanti ada banner untuk menunjukkan bahwa ini memang dari helpdesk ICT. Silakan dihubungi, mereka akan siap untuk membantu ya, untuk mengubah password ataupun untuk setup yang terkait dengan ICT, misalkan untuk WiFi dan sejenisnya. Oke, baik, seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau ada kendala-kendala bisa disampaikan aja baik secara online atau secara langsung gitu, seperti yang tadi Pak Mus sebutkan bahwa ada berbagai helpdesk ICT yang sudah disebar di berbagai tempat ya, seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, tak terasa nih Pak, pertanyaannya ternyata sudah habis, sudah cukup sampai sekian mungkin ya pertanyaannya. Tapi kalau teman-teman masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, bisa langsung disampaikan aja di sosial medianya ICT ataupun melalui Help Center, ataupun mau datang langsung juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, bagi teman-teman juga yang mempunyai ide selanjutnya untuk podcast ICT, kita mau bahas apa lagi nih gitu ya, boleh disampaikan di kolom komentar di bawah sini ya teman-teman. Oke, nah mungkin sebelum ditutup nih Pak, ada pesan-pesan terakhir. Pesan terakhir kayak apa ya Pak? Mungkin pesan penutup untuk podcast kita kali ini dari Pak Mus, apakah ada Pak? Ya, intinya singkat saja, mohon semuanya untuk ikut turut serta menjaga keamanan akun IPB, karena ini adalah akun bersama kita yang semuanya memerlukan itu untuk semua kegiatan yang ada di IPB. Dan keamanan kita bersama dari sisi infrastruktur ICT ini sangat tergantung dari peran masing-masing kita semuanya untuk menjaga keamanan akun dari masing-masing individu. Oleh karena itu sangat diharapkan semuanya berpartisipasi di Pekan Ubah Password ini, dan selanjutnya juga terus menjaga keamanan akun masing-masing supaya tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Gitu. Terima kasih. Oke, baik, seperti itu ya. Oke, tidak terasa kita akhiri aja podcast kita kali ini. Jangan lupa follow berbagai sosial media ICT di bawah sini ya. Dan juga akan kami cantumkan kumpulan panduan-panduan ataupun hal-hal yang diperlukan untuk Pekan Ubah Password ini di bawah sini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Salam sayang dari LMITD. Dadah.